memulai pelajaran, kita absen dulu ya. Fahri, Hadir. Alika, Hadir. Yasmin, Hadir. Keisha, Alfa, Yusuf, Kalian tahu? Warna. Tahu. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu nih kepada anak-anak Ibu semuanya. Siapa yang tahu Khalifah Rasyidin kita yang ketiga? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menceritakan tentang keteladanan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sebelumnya sudah pernah mendengar kisah keteladanan Utsman bin Affan? Belum. Nah, hari ini kita akan membahas tentang keteladanan Utsman bin Affan. Nah, ini ada media pembelajaran yang dibawa supaya kita melihat ada prestasi, ada kedermawanan yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Nah, siapa yang tahu Utsman bin Affan lahir di mana? Iya, bentar. Jadi Utsman bin Affan lahir di Mekah pada tahun 567 Masehi. Ya, benar. Nama lengkap Utsman bin Affan yaitu Utsman bin Affan bin Abu Ash bin Umayyah bin Abd Hisham bin Qusay bin Kilab. Nah, siapa nama ayah Utsman bin Affan? Siapa yang tahu? Affan. Iya, benar, Affan. Nah, dan ibunya siapa namanya? Arwah. Nah, Utsman bin Affan pada masa jahiliyah, Utsman bin Affan ini sudah dikenal sebagai orang yang sangat terkenal di kabilahnya. Dia juga seorang yang kaya raya, lemah lembut, tidak sombong, dicintai dan juga disayangi oleh kaumnya. Sebelum Utsman bin Affan masuk Islam, Utsman tidak pernah menerima berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Bahkan Utsman juga tidak pernah meminum minuman khamar. Apa itu minuman khamar? Minuman keras. Nah, Utsman bin Affan sebelum masuk Islam dia tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah melakukan kejahatan, dan tidak pernah meminum minuman khamar. Utsman bin Affan ini sangat menjaga pandangannya. Bahkan beliau juga memiliki ilmu pengetahuan yang berkembang di Arab pada masa jahiliyah. Utsman juga mempunyai dagangan atau perdagangan yang diwariskan oleh ayahnya, sehingga membuat Utsman menjadi seorang yang kaya raya dan membuatnya menjadi salah satu tokoh penting dari Bani Umayyah di kalangan suku Quraisy. Utsman bin Affan adalah golongan dari As-Sadiqun al-Awwalun. Apa itu As-Sadiqun al-Awwalun? Iya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Atas ajakan siapa Utsman bin Affan masuk Islam? Ada yang tahu? Ada? Atas ajakan Abu Bakar. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Siapa istri Utsman? Ruqayyah. Ketika itu kaum musyrik Quraisy menyiksa kaum muslimin. Nah, Utsman sedang berhijrah bersama istrinya Hafsah. Utsman bin Affan selalu menyaksikan peristiwa dan peperangan bersama Rasulullah, kecuali perang Tabuk. Perang Tabuk. Kenapa? Karena pada saat perang Tabuk, Utsman bin Affan sudah merawat Ruqayyah yang sedang sakit, yang akhirnya Ruqayyah pun meninggal selesai perang Badar. Kemudian Utsman merasa sedih karena kehilangan istrinya, yaitu siapa? Ruqayyah. Seiring berjalannya waktu, nah Rasulullah pun menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain. Siapa Alika? Istri Utsman yang kedua? Iya. Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain yang bernama Ummi Kalsum. Nah, karena itulah Utsman diberi gelar Dzunurain. Apa itu Dzunurain? Pemilik wajah. Karena menikahi dua putri Rasulullah. Nah, Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat yang memiliki sifat kedermawanannya yang sangat baik. Nah, pada saat itu di mana umat muslim sedang membutuhkan biaya. Nah, kemudian Utsman menyumbangkan 940 unta, 80 ekor kuda, dan juga 10 dinar uang untuk membiayai pasukan yang sedang kesusahan. Tidak hanya itu saja,
Utsman bin Affan juga pernah membelikan sumur dengan hartanya. Nih, beli sumur untuk kaum muslimin. Kemudian menyumbangkannya untuk kaum muslimin. Nah, sejarah Utsman bin Affan menjadi khalifah. Jadi, pada akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab, yang mana pada saat itu terjadi penusukan yang dilakukan oleh Abu Mughirah bin Syu'bah. Pada saat itu Umar bin Khattab sedang mengimani sholat subuh berjamaah. Kemudian Abu Lu'lu'ah pun menusuk Umar bin Khattab. Dan akhirnya Umar bin Khattab merasa bahwa ajalnya sudah dekat dan dia meminta agar mencari pengganti selanjutnya, pengganti khalifah selanjutnya. Nah, Umar bin Khattab mencari 6 sahabat Rasulullah yang pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin. 6 orang sahabat tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Pemilihan tersebut dilakukan dengan bermusyawarah. Setelah bermusyawarah, maka terpilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah selanjutnya. Nah, Utsman bin Affan pun yang akan menjadi khalifah pada tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugasnya pada tahun 24 Hijriah. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, banyak sekali substansi dan strategi yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, yaitu yang pertama perluasan wilayah Islam. Nah, setelah menguasai Mesir dan Irak, wilayah umat Islam terus memperluas wilayahnya sehingga berhasil menguasai Armenia, Tunisia, Persia, Pulau Krokus, dan Pulau Rhodos. Nah, yang kedua yaitu ada armada laut yang tangguh. Maksudnya yaitu kekuatan laut yang kuat. Nah, Utsman bin Affan merasa bahwa pentingnya kekuatan laut untuk menyebarkan dakwah Islam agar tidak mudah diserang oleh bangsa lain. Yang ketiga yaitu ada perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, Utsman bin Affan sangat banyak memberikan perhatian kepada umatnya, sehingga beliau pun memperbaiki dan memperluas masjid ini karena melihat seiring meningkatnya zaman, maka semakin banyak rakyat yang butuh tempat beribadah. Nah, kemudian yang keempat yaitu pembukuan mushaf. Nah, inilah salah satu capaian penting yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, yaitu pembukuan mushaf. Pembukuan mushaf dalam satu naskah, dalam satu Al-Quran itu. Yang sekarang kita gunakan kan, yang kita baca itu. Nah, karena pada saat itu Utsman bin Affan khawatir ada kesalahpahaman bacaan. Nah, karena itulah Utsman bin Affan membuat kelompok untuk mengumpulkan Al-Quran dan membuat dalam satu naskah yang resmi. Kemudian ada yang kelima yaitu membangun perekonomian. Nah, tujuannya yaitu agar pajak dan zakat bisa dikumpulkan dan diberikan kepada rakyatnya dengan adil. Kemudian yang keenam yaitu membangun administrasi negara. Nah, tujuannya sama seperti tadi, agar masyarakat ini mendapatkan perhatian yang lebih dan adil. Nah, yang terakhir yaitu membangun kantor pengadilan negara. Nah, gunanya ketika ada masalah ataupun kejadian-kejadian, maka dibawa kemari ke kantor pengadilan negara untuk memutuskan suatu hukum. Nah, inilah kisah keteladanan Utsman bin Affan. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, di akhir pembelajaran Ibu akan mengevaluasi anak-anak Ibu semua dengan sebuah pertanyaan. Jadi ada 3 pertanyaan yang Ibu berikan kepada anak-anak Ibu semuanya ya. Siapa yang bisa jawab angkat tangan, oke? Oke. Dimulai ya, pertanyaan pertama. Di manakah dan tahun berapakah Utsman bin Affan lahir? Ya, apa? Benar? Tangan dulu. Pertanyaan yang kedua. Apa gelar yang diberikan kepada Utsman
Affan. Ini. Iya, Fahri? Nur Ain, artinya pemilik dua cahaya. Oke, benar? Benar. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa dan cepat angkat tangan ya? Oke. Sebutkan salah satu istri Utsman bin Affan. Siapa? Siapa yang bisa sebutkan salah satu? Ya, benar, Rukaya. Tepuk tangan dulu. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita pada hari ini yaitu ketika kita menjadi seorang yang kaya raya, kita tidak boleh Pelit. tidak boleh harta itu adalah titipan dari Allah. Ketika anak-anak ibu melihat orang yang kesusahan, kalau kalian punya uang, maka kalian beri ya, maka anak ibu beri kepada orang yang lebih membutuhkan. Juga seperti Khalifah Utsman bin Affan, suka menolong rakyatnya. Nah, mungkin hanya itu materi kita pada hari ini, lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Nah, kita tutup dengan membaca salawat. Salawat.